Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, kita akan membahas materi kita saat ini tentang daur hidup hewan. Ada yang tahu apa itu daur hidup hewan? Baik, Ibu akan menjelaskan. Daur hidup hewan adalah serangkaian tahap-tahap yang dilalui oleh hewan mulai dari masa muda hingga masa dewasa. Daur hidup setiap hewan pun berbeda-beda. Misalnya, ayam betina dewasa akan bertelur. Telur tersebut akan dierami hingga telur menetas dan mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan tumbuh hingga menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, ayam betina dewasa akan bertelur menghasilkan anak ayam. Seperti di gambar berikut ini. Ini dia. Gambar berikut yang dimana ini adalah telur sebelum menetas dan dia akan menjadi telur atau embrio. Setelah menjadi embrio, dia akan menjadi telur menetas yang dimana dia masih kecil. Dia akan menjadi anak ayam. Ini anak ayam. Setelah itu dia akan menjadi ayam dewasa dan ia akan bertelur kembali. Begitu juga dengan kucing. Kucing betina dewasa akan melahirkan anak kucing. Anak kucing tersebut akan tumbuh menjadi dewasa. Kucing dewasa kemudian akan berkembang biak dan menghasilkan anak kucing seperti anak ayam tadi. Kucing dan ayam yang masih muda memiliki kemiripan dengan induknya. Masing-masing kucing dan ayam tidak mengalami perubahan pada tahap perkembangannya. Bentuk setiap tahap tidak mengalami perubahan, hanya ukurannya yang bertambah. Bagaimana dengan semut, nyamuk, lalat, lebah, dan kupu-kupu? Hewan tersebut mengalami beberapa tahap selama pertumbuhannya. Pada setiap tahap terjadi perubahan bentuk fungsi organ tubuh, proses perubahan bentuk dan fungsi organ selama masa pertumbuhan ini disebut metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu di sini apa itu metamorfosis sempurna? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selalu ditandai dengan adanya perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh. Pada saat hewan berubah menjadi hewan dewasa, metamorfosis sempurna pada serangga ditandai dengan adanya tahap pupa atau kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, kecoa, semut, lalat. Yang pertama, metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Setelah mengalami pembuahan, kupu-kupu dewasa akan bertelur. Jika telurnya pecah, keluarlah larva yang bentuknya berbeda dari induknya. Larva-larva tersebut memakan daun tanpa henti hingga tubuhnya menjadi besar seperti ulat. Lalu ulat akan berganti kulit. Setelah mengalami pergantian kulit sebanyak 3 hingga 5 kali, barulah ulat membungkus dirinya dengan benang-benang air liurnya dan melekatkan benang-benang tersebut pada daun atau ranting. Tempat yang membungkus ulat disebut pupa.
atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh. Pada tubuh, ulat akan tumbuh sayap, kaki, dan antena. Jika perubahan bentuk sudah sempurna, dari kepompong keluarlah kupu-kupu yang dapat terbang dengan sayap berwarna-warni. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas daun. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Ulat akan menjadi kepompong, dari kepompong terbentuklah kupu-kupu dewasa, lagi begitu seterusnya dari hidup kupu-kupu. Seperti ada di gambar berikut ini. Yang dimana ini adalah telur. Setelah telur, dia akan menjadi ulat. Habis ulat, dia akan menjadi kepompong. Setelah itu, dia menjadi kepompong tapi dia sudah tertutup. Setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu muda, yaitu kupu-kupu kecil. Setelah menjadi kupu-kupu kecil, dia akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa, dan seterusnya dia akan melahirkan, dia akan bertelur lagi. Begitulah kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis sempurna pada katak. Kalian tahu katak kan? Nah, katak itu adalah katak dewasa meletakkan telur-telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur-telurnya tersebut menetas dan keluarlah berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu memakan plankton dan tumbuh membesar. Pada saat berudu semakin besar, akan tumbuh sepasang kaki belakang. Semakin besar akan tumbuh sepasang kaki depan. Tahap selanjutnya, ekornya yang panjang makin lama makin pendek. Berudu tumbuh menjadi katak muda. Katak muda masih bernapas. Dengan insang, tubuh katak makin membesar dan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru katak. Katak dewasa akan bertelur, lalu telur menetas lagi, begitu juga seterusnya. Seperti di gambar berikut ini. Seperti ini. Ini telur katak. Setelah telur katak, dia akan menjadi berudu. Setelah berudu, dia akan menjadi berudu berkaki dua. Ini dia kakinya. Setelah berudu berkaki dua, dia akan menjadi berudu berkaki empat. Setelah berudu berkaki empat, dia akan tumbuh menjadi katak muda yang dimana ekornya masih panjang. Setelah menjadi katak muda, dia akan tumbuh menjadi katak dewasa yang dimana ekornya akan semakin pendek. Dan telur dewasa akan bertelur lagi. Nah, ibu akan melanjutkan di mana metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna pada serangga selalu ditandai dengan adanya tahap kepompong atau pupa. Sedangkan metamorfosis sempurna pada serangga selalu ditandai dengan adanya tahap kepompong atau pupa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna
pada serangga tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan saat baru menetas tidak berbeda dengan induknya. Namun, ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, kecoa, belalang, laba-laba. Yang pertama adalah capung. Pada saat capung betina bertelur, ia akan meletakkan telur-telurnya di air. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi nimfa. Nimfa disebut juga hewan muda. Nimfa capung hidup di dalam air selama 4 tahun. Setelah melalui tahap nimfa, nimfa tersebut akan naik ke atas permukaan air dan menempel pada batang-batang tumbuhan air. Kemudian melepaskan kulitnya, nimfa akhirnya akan berubah menjadi seekor capung dewasa. Murid-murid ibu kenal sama capung kan? Ibu akan memberi gambarnya, yang dimana ini adalah telur sebelum dia menetas menjadi nimfa. Ini nimfa adalah capung muda. Setelah menjadi nimfa, dia akan menjadi capung dewasa. Yang kedua yaitu kecoa. Kalian kenal kecoa kan? Kecoa, setelah kecoa dewasa, kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa ditutupi selubung. Telur akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Bentuk nimfa hampir sama dengan bentuk kecoa dewasa. Namun nimfa tidak bersayap. Seiring dengan pertumbuhannya, sayap akan muncul ketika kecoa beranjak dewasa. Kecoa dewasa akan bertelur sehingga metamorfosis pada generasi berikutnya akan terulang lagi. Seperti di gambar ini. Yang dimana ini adalah telur kecoa, dia akan menetas menjadi nimfa, yaitu kecoa muda. Dan dia akan menjadi nimfa kedua. Nimfa kedua tumbuh menjadi kecoa dewasa, dan kecoa dewasa yang pertama akan tumbuh menjadi kecoa dewasa kedua, yang dimana badan kecoa yang kedua ini akan semakin besar, dan kecoa dewasa akan menghasilkan telur lagi. Seperti itulah berikutnya. Baiklah anak-anak ibu, semoga pelajaran yang ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Sampai sini ibu akan menutup pembelajaran kita. Semuanya mari kita berdoa. Amin, berdoa selesai. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.